Anies disebut bagian aktivis 98, Denny Siregar langsung semprot begini. Mak jelek, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti kehebohan perkara status Anies Baswedan yang dipertanyakan sebagai aktivis 1998. Seiring dengan perdebatan itu, muncul foto Anies yang terekam bersama dengan salah satu sosok dari keluarga mantan Presiden Soeharto, yakni Raden Ayu Haja Siti Hartinah atau lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto. Melihat hal itu, Denny kembali melontarkan sentilan bernada satir terkait keaktivitasan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Maksudnya itu aktivis cendana, dasar cebong lu, Eko Kuntadi, kata Denny Siregar, Kamis 9 Februari 2022. Diketahui sebelumnya pegiat media sosial Eko Kuntadi membantah bahwa Anies Baswedan adalah bagian dari aktivis 1998. Hal tersebut menyusul pernyataan mantan Ketua Ganjar Pranowo atau GB Mania Immanuel Ebenezer alias Noel. Kata Noel, Anies adalah aktivis. Lah aktivis apaan? Ungkapnya dikutip dari fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Kamis 9 Februari 2022. Eko mengunggah 3 foto lawas yang menampakkan Anies Baswedan bersama Raden Ayu Haja Siti Hartinah atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto. Karena foto itu, Eko mengaku heran pasalnya Anies kerap digembar-gemborkan sebagai aktivis. Padahal di sisi lain, foto itu menggambarkan betapa akrabnya ia dengan orang dekat Soeharto. Justru di saat para mahasiswa sedang berdarah-darah di jalan berhadapan dengan rezim Soeharto, Anies sudah runtang-runtung dengan cendana, ujarnya. Melansir dari siwot.com, tulisan Widodo SP, dunia politik itu bagi saya sangat dipengaruhi oleh mind games yang bisa membuat seseorang diyakinkan untuk mendukung calon tertentu, atau malah sebaliknya, berbelok dan berbalik arah untuk mendukung lawan politiknya atau sosok tertentu yang dahulu mungkin berseberangan dengan dirinya. Hal seperti ini sih memang biasa terjadi. Tidak terkecuali di negeri kita, seperti yang baru saja dilakukan oleh Immanuel Ebenezer, relawan GP Mania yang mengaku tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo karena dirinya justru menemukan sosok pemberani dalam diri Anies Baswedan. Yaitu sih sah-sah saja ya kalau Immanuel Ebenezer mengaku kayak begitu. Kalau dia ingin dukung Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, atau Novel Bamukmin sekalipun, ya terserah saja. Kita sih kayaknya tidak ada urusan dengan pilihan dia. Namun, meski begitu, saya kok tertarik dengan statement Ebenezer yang berkata bahwa dia menemukan sosok pemberani dalam diri Anies Baswedan. Saya tertarik untuk mencermati kata berani yang dalam realitas sehari-hari ternyata tidak selalu bermakna positif. Coba ingat saja, pernahkah kita mendengar ucapan seperti ini? Kok dia berani korupsi ya? Beraninya dia ngembat duit dari kantornya. Itu kan istri temannya, kok berani disikat juga? Maling itu kelewat berani sampai nekat nyuri motor di kantor polisi. Berani banget bikin iklan menolak korupsi, padahal faktanya justru terlibat korupsi. Istilah dalam bahasa Jawa mungkin lebih mantap, yakni kewanen alias terlalu berani, yang ada bau-bau nekatnya untuk melakukan hal-hal yang biasanya negatif. Itukah yang dimaksud oleh Ebenezer? Tampaknya kok nggak begitu ya. Namun ketika saya coba mikir soal keberanian Anies ini, mungkin ada benarnya juga jika melihat rekam jejak orang ini dalam kancah politik nasional kita sampai hari ini. Saya melihat Pak mantan ini memang kewanen dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, dia berani memanfaatkan strategi politik ayat dan mayat demi memenangkan persaingan menuju kursi empuk DKI 1. Nekat. Kedua, dia berani gak bikin apa-apa soal penanganan banjir dengan menyetop progres normalisasi sungai dengan resiko membahayakan warga Jakarta yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Ketiga, dia berani berfoya-foya dengan uang APBD buat hal-hal gak berguna termasuk ngutang buat menjalankan proyek Formula E yang kabarnya merugi dan masih menyisakan masalah keuangan sampai hari ini. Keempat, berani berkhianat terhadap Prabowo dan perjanjian yang dibuat bahwa Anies gak akan maju dalam kontestasi Pilpres kalau Prabowo juga maju dalam kontestasi yang sama. Kelima, berani ngutang kepada Sandiaga Uno sebagai biaya politik Pilgub 2017, tapi sampai selesai menjabat belum juga dibayar atau dikembalikan. Meski kabarnya utang itu diikhlaskan, tetap gak bisa mengubah stigma bahwa ex-Mendikbud pejabat ini pernah ngutang tapi gak bayar. Kalau memang beneran drama utang piutang itu pernah terjadi, bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.
Nasdem tersadar, Gerindra hingga Golkar menghajar. Aib Anies dibongkar, mimpinya pres buyar. Tulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hari ini muncul berita baru tentang utang Anies ke Sandiaga Uno. Itu loh, utang 50 miliar rupiah yang baru saja terungkap. Sandiaga menyatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan soal utang ini. Atau dengan kata lain, diikhlaskan saja. Berita ini terlihat kalem ya, namun sebenarnya ini adalah sambaran petir yang besar menohok Anies, sang bakal capres Nasdem. Mak jelek menghujam sampai ke ulu hati. Kenapa? Karena pernyataan ini sama artinya bahwa Sandiaga mengakui adanya utang 50 miliar rupiah oleh Anies yang belum juga dibayar-bayar hingga jabatan Anies sebagai gubernur kelar. Serius ya, ini sangat-sangat memalukan buat Anies. Lu ngutang dalam jumlah yang banyak banget, lalu lu lupain selama lebih dari 5 tahun, ya kan? Kalau nggak dibocorkan oleh petinggi Golkar Erwin Aksa, soal utang ini gak bakal diselesaikan oleh Anies, bener gak? Sampai pihak Anies ngeles menyatakan bahwa soal utang itu dinyatakan selesai atau lunas jika pasangan Anies Sandi memenangkan pilkada waktu itu. Tapi ternyata, buat Sandiaga yang punya duit nih, utang itu masih dianggap sebagai utang. Berarti Anies lah yang dinilai lalai, belum bayar utang 50 miliar rupiah itu hingga sekarang. Ambiar benar ini. Oke, awalnya video ini bermaksud untuk mengulik alasan mengapa dalam beberapa hari belakangan ini muncul kebocoran-kebocoran informasi jeranya Anies Baswedan. Alasan ini sangat menarik untuk diketahui karena yang membocorkan itu adalah para petinggi partai dari dua partai yang merupakan sahabat Nasdem, yakni Gerindra dan Golkar. Dan kebocoran-kebocoran ini bersamaan dengan manuver Nasdem yang pamer kemesraan dengan partai-partai tersebut di depan publik. Katanya mau koalisi dengan partai-partai oposisi, PKS dan Demokrat. Lah kok belakangan ini malah PDKT sama Gerindra dan Golkar? Publik kan jadi bertanya-tanya. Nah, saya kira Nasdem ini sedang menjalankan plan B. Karena plan A mereka nampaknya sudah mentok. Partai Nasdem bisa dibilang kecil banget. Ketika merancang masa depannya di pemilu 2024, mungkin Nasdem mengira bahwa membentuk koalisi itu gampang. Berdasarkan pengalaman dalam Pilpres 2014 dan 2019, Nasdem berharap bisa membuat gebrakan hebat jika bisa lebih cepat menemukan dan mengusung bakal capres. Jadi dipakai prinsip lebih cepat lebih baik ya, dengan tujuan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem sendiri. Selain cepat Nasdem mendeklarasikan bakal capres, semakin lama pula waktu buat Nasdem meningkatkan elektabilitasnya. Kita sebut saja ini sebagai plan A. Dalam pemilu 2014, Nasdem mendapat angka 6,72%. Angka ini melonjak menjadi 9,05% pada pemilu 2019. Bisa jadi Nasdem berharap untuk mendapatkan belasan persen di pemilu 2024. Caranya ya seperti itu tadi ya, cepet-cepetan mendeklarasikan bakal calon presiden. Namun Nasdem lupa bahwa dalam dua pemilu terakhir itu yang diusung sebagai capres adalah Jokowi. Ada unsur Jokowi dalam perolehan angka Nasdem itu, sementara yang akhirnya diusung oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan. Orang yang selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan Jokowi, dengan kinerja yang penuh celah dan punya kedekatan dengan kelompok-kelompok agamis yang radikal, bahkan yang terlarang di negara ini. Lah kok dipilih jadi bakal cawapres oleh Nasdem? Gak salah nih, logikanya di mana? Partai Nasdem sendiri dimusuhi oleh sebagian besar pendukung Anies, sudah dicap haram dipilih karena mendukung penista agama. Terus dari mana Nasdem bisa mendapatkan tambahan suara? Logikanya itu sudah hancur banget ya. Akhirnya Nasdem hanya punya pilihan terbatas untuk mendapatkan teman koalisi, yaitu partai-partai oposisi, PKS dan Demokrat. Sementara Nasdem masih termasuk dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sudah jelas mau koalisi sama oposisi, Nasdem ngakunya masih mendukung Jokowi dan gak mau mundur dari koalisi pemerintah. Kan makin absurd ya. Akhirnya Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun dari 9% hasil pemilu 2019, akhir-akhir ini anjlok di seputaran angka 3 hingga 4%-an saja. Nasdem bukan hanya terlihat absurd, tapi juga terlihat sangat bodoh. Ngarepin peningkatan suara kok dari Anies dan partai-partai oposisi, sedangkan Nasdem selama 2 kali pemilu selalu berada di kelompok pemenang. Haduh. Setelah sekian lama, saya kira Nasdem baru sadar bahwa mereka ini gak akan kemana-mana jika hanya ngarepin Anies dan dua partai oposisi itu. Saya kira ada peran Presiden Joko Widodo di sini ya.
Jadi ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi, itu tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh tergugah pikiran dan kesadarannya. Di titik ini Nasdem nampaknya mereview semua rencana, semua yang terjadi, semua yang diharapkan terjadi tapi gak kesampaian, banyak yang direview. Ini terlihat dari tanggapan Nasdem terhadap ajakan AHY untuk membuat sekretariat bersama. Dijawab Nasdem dengan nada ketus, koalisi saja belum ada katanya. Waktu itu para petinggi Nasdem sudah berkunjung ke Sekber Koalisi Gerindra. Kemudian Surya Paloh sendiri turun tangan untuk bertemu dengan Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Pamer kemesraan dengan Golkar, Surya Paloh disebut pulang ke rumah oleh Erlangga karena Surya Paloh merupakan alumni Golkar. Yang kemudian dibalas Surya Paloh dengan menyatakan bahwa masih ada kemungkinan Nasdem bergabung dengan Golkar atau KIB. Kode keras itu ya. Kode keras untuk menunjukkan kepada publik bahwa Nasdem ini masih diterima oleh partai-partai koalisi pemerintahan, bahwa Nasdem ini tidak dimusuhi ataupun dikucilkan karena kelakuannya yang nyeleneh belakangan ini. Nah, sampai di sini bisa dibilang bahwa Nasdem sedang berada di persimpangan jalan, mau tetap menjalankan plan A atau mulai menjalankan plan B. Untuk itu Nasdem perlu kepastian. Nasdem pun perlu bantuan. Di politik itu mungkin ada saja favor atau utang budi yang belum dibalas gitu ya. Mungkin dulu Nasdem pernah bantu Gerindra dan Golkar, jadi sekarang gantian. Gerindra bocorkan soal perjanjian bahwa Anies tidak maju sebagai presiden jika Prabowo nyapres. Yang bocorin itu gak tanggung-tanggung, Sandiaga yang dipilih. Teman Anies dulu di Pilkada sempat jadi wakil Anies di DKI Jakarta. Bahkan sekarang kan jadi menterinya Presiden Jokowi loh. Siapa yang gak percaya sama perkataan Sandi kan? Gerindra sih senang-senang aja, karena kalau Anies nyapres kan jadi saingannya Prabowo. Dengan pola yang serupa, Golkar juga menurunkan salah satu petingginya. Gak tanggung-tanggung juga Erwin Aksa yang juga keponakan dari Yusuf Kala membocorkan bahwa Anies berutang 50 miliar rupiah pada Sandiaga. Utang ini pakai perjanjian. Erwin Aksa turut menyusun perjanjian utang piutang itu bersama dengan kuasa hukum Sandiaga. Jadi ini adalah utang resmi, ada perjanjiannya. Ya harus dibayar dong, gak bisa sekedar bilang bahwa begitu menang pilkada lalu utang dianggap lunas. Yang gak bisa gitu, mesti ada penanda lunasnya kan? Yang akhirnya juga dikonfirmasi oleh Sandiaga sendiri dengan menyebut diikhlaskannya, berarti Anies tidak pernah mengembalikan uang 50 miliar rupiah itu kepada Sandiaga. Citra Anies menjadi sangat buruk dengan bocornya jeroan-jeroan ini ya. Anies terkesan sebagai orang yang ingkar janji, seperti kacang lupa kulitnya, dan dalam soal duit gak bisa dipercaya. Utang 50 miliar rupiah kok gak dibayar-bayar. Ketika diingatkan punya utang malah ngeles. Blunder banget ya, akhlaknya Anies jadi dipertanyakan publik kan? Sementara banyak pihak yang menilai bahwa dengan adanya manuver Surya Paloh ke partai lain, semakin kecil kemungkinan Anies ini dipertahankan jadi bakal calon presiden. Nasdem diperkirakan bakal cabut dari rencana koalisi dengan PKS dan Demokrat. Peluang Anies nyapres dengan Nasdem pun semakin menipis. Kan dari awal Nasdem juga sudah bilang bahwa Nasdem tidak menjamin Anies dapat tiket sebagai capres. Semua tergantung dari hasil komunikasi dengan partai lain terkait koalisi. Nasdem sedang berada di persimpangan jalan, mau terus plan A atau belok dengan plan B. Ya tinggal tergantung gimana kuatnya argumen Anies nih sama Nasdem. Apakah Anies sanggup membuat Nasdem bertahan dengan plan A? Kita ikuti saja ya perkembangannya. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?